Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, manusia tidak pernah luput dari salah dan melakukan dosa. Dengan menyadari kesalahan dan bertaubat nasuha, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa para hamba yang dikehendakinya. Dosa adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar perintah dan larangan Allah, sehingga sudah seharusnya untuk dijauhi dan dihindari oleh umat muslim. Tak ada satu perbuatan pun yang tak ada ganjarannya. Setiap orang yang berbuat dosa, sekecil apapun itu, kelak akan mendapatkan azab dari Allah seperti yang telah diterangkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 74 yang berbunyi. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Namun, dosa-dosa kecil masih dapat ditutup dengan ibadah sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, antara sholat fardu hingga sholat fardu lainnya, antara sholat Jumat hingga sholat Jumat berikutnya, dan antara puasa Ramadan hingga puasa Ramadan selanjutnya, merupakan pelebur dosa selama menjauhi dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Namun, Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Seberat apapun dosa hambanya, jika bertaubat, akan diampuni dan dihapuskan segala kesalahan yang telah diperbuat. Terkecuali jika seseorang melakukan jenis dosa besar, Allah tidak akan mengampuni hambanya walaupun bertaubat. Dijelaskan dalam sebuah hadis apa saja yang termasuk dosa besar. Jauhilah 7 dosa yang merusak. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah diharamkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang, menuduh zina terhadap wanita-wanita yang menjaga kehormatan. Hadis riwayat Bukhari. Ada perkara yang tergolong dosa besar. Sejumlah perkara ini diharamkan, sehingga harus benar-benar dijauhi. Siapa saja yang melakukannya, bahkan disebut, tak akan diampuni meski telah bertaubat. Dosa kecil merupakan perbuatan yang tidak memiliki aturan hukum hadnya. Had adalah hukuman yang ditentukan macam dan jenisnya oleh syariat, seperti kepada pelaku zina. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang menghindari dosa-dosa besar dan segala sesuatu yang dilarang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jaminkan surga kepadanya, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 31, yang artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami menghapus kesalahan-kesalahanmu, dan kami memasukkanmu ke tempat yang mulia surga. Untuk menghindari azab dan murka Allah yang pedih, berikut ini adalah beberapa perbuatan yang termasuk dosa besar dalam Islam, sehingga harus dihindari. 1. Sihir. Dosa yang tidak diampuni Allah, meski bertaubat, yakni melakukan perbuatan sihir. Orang-orang yang melakukan sihir termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. 2. Menuduh perempuan terhormat berbuat zina. Zina adalah perbuatan di mana laki-laki dan perempuan bersetubuh tanpa adanya ikatan pernikahan. Seseorang yang menuduh perempuan melakukan perbuatan zina, maka ia adalah orang fasik, yakni mereka yang suka berbuat dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat berbuat zina, kemudian itu tidak mengemukakan 4 saksi, maka hendaklah mereka didera 80 kali dera air, dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya. Itulah orang-orang fasik. Quran Surah An-Nur ayat 4. 3. Membunuh orang. Dalam Islam, membunuh seseorang termasuk ke dalam dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Barang siapa yang membunuh seseorang dengan sengaja, artinya ia membuat kekacauan di muka bumi, Allah akan menjebloskannya ke neraka jahanam. Hal tersebut tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.
Quran Surah Al-Maidah ayat 32. 4. Syirik. Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan dan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang syirik disebut musyrik. Syirik juga termasuk ke dalam salah satu dosa besar, tertuang dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 116. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menuturkan demikian perihal syirik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan apa kabair dosa besar yang paling besar?" Beliau mengulang 3 kali. Para sahabat menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan durhaka kepada kedua orang tua. Saat itu, beliau bersandar lalu duduk dan melanjutkan, juga kesaksian palsu, kesaksian palsu. Begitu Rasulullah mengulang-ulang sampai kami mengatakan. Andai beliau menghentikannya, hadis riwayat Bukhari 2654, tahun 5976, tahun 6273, dan Muslim 87. 5. Memakan harta anak yatim. Dosa yang tidak diampuni Allah meski bertaubat, yaitu memakan harta anak yatim. Perbuatan tersebut dianggap zalim dan termasuk dosa besar, dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Quran Surah An-Nisa 10. 6. Memakan riba. Riba yakni memberi nilai tambahan pada pinjaman sebagai imbalan. Orang yang memakan riba artinya memakan uang haram, sebab riba diharamkan dalam Islam, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lantaran gila. Demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Tahukah sahabat beriman, bergunjing adalah menyebut sesuatu yang terdapat dalam saudara-saudaranya ketika dengan sesuatu yang benar akan tetapi tidak disukainya. Surah Al-Hujurat ayat 12 menyatakan perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjauhi kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Janganlah kamu sekalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu sekalian berghibah menggunjing satu sama lain. Dosa akibat bergunjing disamakan dengan kondisi menjijikkan, di mana seseorang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Perumpamaan ini diberikan agar manusia bertakwalah kepada Allah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Itulah dosa-dosa besar dalam Islam. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan sesuai syariat Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.